10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Selaput fungsinya apa, Pandu? Terus. Seikhlasnya ya, tidak apa-apa, seikhlasnya. Jadi hari ini kita membuat mengenai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yaitu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua anak kelas 5. Apa saja sih keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, seperti ini. Kita sudah buatnya ya, mulai dari bertanggung jawab, kebersihan, sampai peduli. Yang kedua yaitu mengenai kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini berisi beberapa apa anak-anak? Aturan. Jadi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama agar kegiatan belajarnya lebih efektif. Jadi tidak ada yang terlambat, semuanya mengumpulkan pekerjaan rumah, datang tepat waktu, membawa buku, apalagi memakai seragam sesuai dengan aturan, ya kan? Hari ini ada yang tidak bawa topi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukorambi 4, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sukorambi 4, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukorambi 4, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sukorambi 4, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk menghadiri acara sosialisasi pembahasan materi modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Ani Andini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru semuanya, di sini alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya lagi. Kemarin sudah pembahasan kita sudah melakukan ini pembahasan, tapi ternyata ada kesalahan teknis, jadi ini yang kedua kalinya. Nah, hari ini saya akan membahaskan apa yang saya dapatkan dari modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Silakan. Lanjut lagi. Nah, untuk agenda kegiatan kita hari ini, untuk pembahasan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tujuan kegiatan kita, yang ketiga sesi berbagi pemahaman konsep budaya positif, yang keempat sesi berbagi pengalaman yang telah didapat selama penerapan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, latar belakangnya untuk budaya positif kita kali ini yaitu lingkungan sekolah ini yang memang tentu saja menjadi idaman baik bagi murid maupun warga sekolah yang lain. Jadi lingkungan sekolah yang nyaman ini merupakan modal yang tercipta budaya positif di sekolah, karena tentu akan menciptakan perasaan yang nyaman pula terhadap semua warga sekolah. Nah, di sini budaya positif ini merupakan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai dan kebiasaan yang baik di sekolah dan diterapkan semua warga sekolah. Dalam menciptakan budaya positif tentu dibutuhkan sebuah kolaborasi. Jadi sebuah kolaborasi antara siswa, antara guru, antara murid dan semua warga sekolah, dan bisa berkolaborasi dengan wali murid, dengan orang tua. Nah, langkah awal dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, di sini saya bisa memulai dari dalam kelas, tentunya dengan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Keyakinan ini berisi beberapa peraturan yang harus diyakini oleh semua siswa di kelas. Nah, hal ini dapat membantu guru. Tentunya sebuah keyakinan dan kesepakatan kelas tadi bisa membantu guru dan murid dalam pembelajaran yang efektif. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya keinginan guru saja, namun juga keinginan semua murid, tetapi keinginan murid ya. Jadi keduanya saling berkolaborasi terhadap apa yang diharapkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke.
Lanjut lagi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mungkin dari sini ada Bapak Ibu yang mau untuk mengeluarkan pendapatnya atau unek-uneknya mengenai pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, apakah hukuman dapat membuat seseorang menjadi disiplin? Mungkin Bu Rizky atau Bu Lia atau Pak Yoso bisa ngomong. Silakan mau memberikan pendapat. Ya, silakan Bu Rizky. Untuk pertanyaan apakah hukuman dapat membuat seseorang menjadi disiplin, saya pikir ya, jawaban saya ya. Karena apa? Karena hukuman itu sendiri akan membuat anak jerah sehingga mereka akan disiplin entah dalam suatu hal apapun. Menurut saya seperti itu, Bu Ani. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Rizky. Mungkin untuk yang kedua, pertanyaan pemantiknya yaitu apakah tindakan melanggar norma atau tata tertib ini dilakukan secara sadar? Apakah dilakukan secara sadar? Monggo mungkin Bu Pipit, silakan yang mau memberikan pendapat. Dari pertanyaan yang kedua, apakah tindakan melanggar norma atau tata tertib dilakukan secara sadar? Saya rasa tidak, karena melanggar norma itu biasanya di luar dari kesadaran anak atau diri kita. Mereka melakukan seolah-olah hanya melakukan saja tanpa dipikir, ya, tanpa ada pemikiran. Oh, ini aku melanggar, oh ini aku melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi di luar kesadaran kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Pipit, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Bu Rizky dan Bu Pipit. Ya, nanti akan kita bahas untuk selanjutnya. Nah, di sini yang pertama yaitu budaya positif. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kenapa? Agar murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta tanggung jawab. Selanjutnya ini perubahan mengenai paradigma belajar. Jadi ini mengenai perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama ini kita itu berpikir, jadi guru itu berpikir bahwa ilusi guru mengontrol murid karena memang kita ditugaskan sebagai pendidik. Yang kedua, ilusi bahwa kritik ini dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter seseorang. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang-kadang seorang pendidik itu berpikir bahwa kita ini punya hak, kita itu lebih dewasa dari anak-anak. Pasti mungkin ada yang berpikir bahwa guru itu mungkin selalu benar, sebenarnya tidak selalu. Jadi pasti ada beberapa kelalaian atau apa menjadikan kita untuk tidak berpikir seperti ini. Jadi kita juga tidak harus menghakimi anak atau memaksa anak seperti itu. Sudah, lanjutkan lagi. Nah, ini adalah bagan disiplin positif. Jadi, bagan disiplin positif ini ada teori kontrol atau pilihan. Ini dari Dr. William Glasser. Beliau ini menyampaikan beberapa hal mengenai apakah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi nanti ada makna dari disiplin. Yang kedua, teori kontrol ini yaitu semua perilaku seseorang itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Dan nanti ini hubungannya dengan teori motivasi, yang teori motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. Untuk yang ketiga, ini adalah pemikiran dari Dr. William. Ini model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan
pilihan-pilihan baru. Nah, ini banyak sekali. Ini nanti mengenai posisi kontrol, posisi kita, dan mengenai segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan kita sangat berbeda. Nanti ada kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Lalu nah, yang pertama ini apa makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Tujuan apa? Terus apa yang akan dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini rupanya tergeser berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain ini untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Jadi kecenderungan secara umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi misalnya anak, oh ya saya harus memakai ini supaya tidak dihukum oleh gurunya. Misalnya hari ini, oh saya harus memakai kaos kaki warna putih atau membawa topi dan memakai dasi. Kenapa? Dia mikirnya karena mendapat imbalan tadi. Imbalan apa? Imbalan kepatuhan, mendapatkan penghargaan dari guru. Pasti sebuah guru ketika melihat siswanya lengkap seperti itu bangga dan senang. Oh ternyata ini kamu hebat sekali ya nak. Ternyata kamu hari ini sudah memakai atribut yang sangat lengkap seperti itu. Monggo dilanjutkan lagi ini. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya ini melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapannya, disiplin positif ini murid kita diajari untuk memahami apa sih konsekuensinya dari perilaku yang sudah mereka lakukan. Jadi misalnya seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya dia tidak memakai topi. Nah, saya pernah melihat itu mereka tidak berbaris ikut upacara di halaman seperti yang lainnya. Jadi di depan, berada di depan. Berarti itu merupakan sebuah konsekuensi dari perilaku yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Dan selanjutnya ini yaitu disiplin positif ini tentu mengajarkan murid kita untuk bertanggung jawab. Ini sudah jelas sekali. Jadi mengajarkan siswa kita untuk rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, kesimpulan dari disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kita tidak memaksa si anak tadi untuk memperdayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oh kamu kalau mengerjakan PR nanti oke lah, boleh dikasih reward berupa misalnya boleh dikasih alat tulis seperti itu. Jadi tidak perlu seperti itu. Mereka akan biar tumbuh dengan sendirinya, tidak perlu tanpa sogokan atau ancaman. Kalau kamu tidak mengerjakan PR nanti nilai kamu semua akan dikasih nol semua, atau misalnya kamu tidak naik kelas gitu. Itu kan merupakan salah satu ancaman. Jadi tidak ya, kalau disiplin positif itu tidak berupa dengan sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu lanjut. Nah, ini merupakan implementasi budaya positif yang ada di SDN Sukorame 4. Jadi beberapa kegiatan yang saya selipkan di sini tidak semua deh. Jadi beberapa saja. Ini kegiatan keagamaan. Nah, terus ini keagamaan semua. Silakan dulu. Nah, ini merupakan kegiatan anak-anak, yaitu kegiatan literasi setiap 1 minggu sekali yang ada di SDN Sukorame 4. Jadi secara giliran gitu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini merupakan budaya positif, dia antri untuk mengambil sesuatu. Jadi antri anak-anak berbaris satu persatu gitu. Monggo lanjut lagi. Nah, ini anak-anak secara mandiri membuat karya yaitu mengenai pelajaran ini alat gerak kata. Ini mereka percaya diri, nilai kalau kita sudah melihat profil pelajar Pancasila itu, ini anak-anak sudah percaya diri, dia mempresentasikan
apa yang sudah dia kerjakan, jadi mempresentasikan di kelas. Dia percaya diri, nilai profil pelajar Pancasila. Nah ini dia secara berkolaborasi, ini berkolaborasi nanti di depan. Nah ini juga dia ini di SDN Sekolah 4 ini anak-anak mempresentasikan hasilnya. Lanjut lagi. Nah ini salah satunya yaitu penerapan disiplin positif, anak-anak mengikuti kegiatan upacara bendera. Ini adalah kerja bakti membersihkan kelas. Itu merupakan salah satu penerapan budaya positif yang ada di SDN Sekolah 4. Lanjut silakan, lanjut lagi. Bisa lanjut lagi. Nah, ini salah satu kegiatan kita dengan Bapak Ibu guru semua, yaitu disiplin budaya positif. Ketika pagi hari ini semua Bapak Ibu guru dilakukan di setiap hari untuk hidupkan bersama-sama dengan anak-anak supaya mereka paham budaya 3S, 5S, senyum, salam, sapa seperti itu. Jadi untuk berperilaku sopan santun terhadap Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu tentu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Jadi nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan hidup mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilainya biasanya ini yang akan dicapai semua pelajar di Indonesia. Ini adalah profil pelajar Pancasila, ini nilainya. Ini di SDN Sukoramil 4 itu setiap pagi hari. Jadi setiap pagi hari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu setiap hari menyanyikan lagu ya profil pelajar Pancasila, karena mereka supaya tahu apa sih sebenarnya ini profil pelajar Pancasila ini. Kalau saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena Bapak Ibu guru semua yang ada di sini hebat semua, luar biasa, karena sudah pasti mengikuti semua kegiatan seminar atau mengikuti seminar-seminar mengenai ini. Apalagi sekarang kurikulum merdeka, jadi pasti semuanya sudah paham mengenai ini. Nilai-nilai yang pertama tadi bisa ini. Nah, yang pertama tadi yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat nilainya berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong, dan yang terakhir itu adalah nilai kreatif. Lanjut. Sekarang langkah apa sih untuk mewujudkan disiplin positif? Jadi yang saya lakukan, langkah yang saya ambil salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pada pembelajaran awal ini pendidik kita bisa membuat yang namanya kontrak belajar Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya lakukan dulu adalah membuat kontrak belajar dengan siswa. Siswa ini saya suruh nulis dalam sticky note apa saja sih keinginan mereka. Jadi anak-anak saya tanya anak-anak kalian itu pengennya itu kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Saya kasih pemantik gitu supaya mereka juga langsung mengeluarkan apa pendapatnya, misalnya apakah kelas yang nyaman atau aman, nyaman, yang tenang, jadi yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi mereka langsung menyebutkan satu persatu, mereka tuliskan. Setelah itu mereka maju di sini sebanyak siswa saya kebetulan sebanyak 28 anak, jadi sticky note sebanyak 28 anak. Di sini ada hasilnya, jadi kesepakatan kelas 5 dan yang sebelah ini keyakinannya. Jadi sudah saya wujudkan dari satu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi kontrak belajar ini sudah disepakati antara siswa dan guru. Secara otomatis tidak hanya siswanya saja yang harus menaati kontrak belajar ini. Jadi seorang guru juga contoh kecilnya terlambat. Jadi kadang-kadang siswa ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke, mereka datang terlambat ya. Jadi saya juga kita sebagai pendidik juga harus berusaha untuk sudah ada kesepakatan kelas bersama anak secara otomatis tidak untuk datang terlambat seperti itu.
Monggo lanjut lagi. Nah, kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan? Karena ini salah satu perumpamaannya. Kita memiliki peraturan, kita juga harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda dua. Kenapa? Otomatis harus aman seperti itu nih Bapak Ibu. Yang kedua ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak secara 1,5 meter. Kenapa? Tentu walaupun sudah ada peraturannya, kita tidak tentu harus mematuhi karena terhindar dari virus. Yang ketiga ini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti seminar. Jelas ya Bapak Ibu, karena kenapa? Kalau kita ketinggalan, secara otomatis kita tidak mengetahui apa sih materi yang ada di depan gitu. Jadi kalau kita tidak mengikuti dari kegiatan itu dari awal, kita separuh-separuh, tentu hasilnya juga akan kurang maksimal. Begitu juga dengan peraturan dan keyakinan kelas, makanya dibuat sebuah keyakinan kelas. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, supaya mereka itu dari dirinya sendiri, tidak harus dipaksa oleh gurunya. Lanjut lagi. Nah, ini perbedaan peraturan dan hukuman. Jadi peraturan, kalau peraturan itu merupakan perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi harus wajib sifatnya, biasanya seperti peraturan harus dilaksanakan. Kalau hukuman ini merupakan suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan individu atau kelompok atas kesalahan atau kejahatan terhadap orang lain. Jadi langsung beda lagi dengan konsekuensi tadi. Jadi kalau hukuman anak langsung dihukum. Saya juga pernah tahu ada jadi menghukum, tentunya bukan di sini, karena di sini saya yakin gurunya semua di SDN Sekolah 4 ini hebat, tidak ada yang memberikan hukuman terhadap anak. Jadi langsung memberi, misalnya saya beri contoh, kalau anaknya tidak mengerjakan PR, oke, kamu silakan membuat pernyataan misalnya sebanyak 10 lembar atau 15 lembar dengan pernyataan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu contoh dari sebuah hukuman. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada di lembaga kita. Lanjut lagi. Jadi ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, oke, jadi anak-anak sepakat yaitu tanggung jawab. Sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing. Kalau misalnya habis pinjam buku di perpustakaan, oke, kembalikan lagi ke tempatnya. Habis pinjam saku, misalnya di kelas lain, atau mengambil saku di belakang, oke, mereka sudah tanggung jawab, kembalikan ke tempatnya tanpa harus gurunya untuk menyuruh. Jadi itu keyakinan kelas mereka terbentuk dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, dilarang membantu orang lain. Kalau keyakinan bentuk keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Di sini ada lagi yang ketiga, hari bersekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin ini kalau keyakinan kelas masuk ke dalam menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus ini yang ini bergantian atau menunggu killer. Jadi kalau bentuk keyakinan kelasnya lebih simpel yaitu menghormati orang lain atau lebih bersabar seperti yang tadi budaya positif yang ada di SDN Sekolah 4 tadi, anak-anak ada yang antri, itu ya budaya antri. Terus selanjutnya ini yang terakhir ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini lebih kalau keyakinan kelas itu mengenai keselamatan dan keamanan seperti itu. Mungkin lanjut lagi Bunda. Nah, kalau ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi harus terjadi. Jadi yang sudah saya contohkan tadi diperumpamakan, ya kamu terlambat, maksudnya terlambat masuk upacara secara otomatis, apa konsekuensinya? Otomatis harus dulu, misalnya pintu gerbangnya sudah ditutup, terus upacara sudah dimulai, nah anak yang datangnya terlambat harus duluan. Begitu juga dengan bapak ibu guru,
Mungkin yang datang terlambat biasanya konsekuensinya apa? Lalu harus menunggu di luar. Terus yang kedua, biasanya kalau hukuman itu membuat anak sakit. Jadi sakit fisik maupun mungkin ada yang sakit fisik dan hati. Kadang-kadang ada anak yang seperti itu terlalu sensitif misalnya gitu untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu tidak membuat anak merasa tidak nyaman, jelas tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Mungkin dia kalau misalnya di luar tadi, aduh saya kok di sini kok lama sekali ya. Mungkin misalnya menahan rasa malu gitu. Terus yang keempat ini paksaan. Kalau paksaan harus dipaksa hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi itu lebih distimulus atau memberi tanggapan. Ini yang terakhir, ini marah atau rasa bersalah. Ya, kalau hukuman seperti itu dipermalukan, merasa tak dihargai. Mungkin ada anak yang merasa seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Jadi tidak berkumpul dengan teman sekelompoknya. Beda ya, beda sekali. Silakan dilanjut lagi, Bunda. Nah, di sini adalah di kelas 5 salah satu yang sudah saya implementasikan dari modul 1.4 ini di aksi nyata, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi saya sama anak bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas apa saja, bukan atas ide saya tapi ide dari anak-anak sendiri. Apa saja yang mereka inginkan, kelasnya yang bagaimana, itu mereka sendiri. Dan lanjut lagi. Nah, ini adalah proses di mana mereka menempelkan apa keyakinan kelas yang mereka inginkan. Ini ada salah satu siswa maju ke depan menempelkan, dan ini salah satu siswa juga menempelkan keinginannya. Ini sudah saya jadikan satu. Ini saya tunjukkan tadi. Lanjut. Nah, ini hasilnya. Jadi sudah menghasilkan sebuah kesepakatan kelas. Nanti di sini Bapak Ibu Guru ini akan membantu kita untuk mereka lebih bertanggung jawab, anak lebih disiplin lagi, tanpa kita harus setiap saat, setiap waktu mengingatkan anak. Tidak, jadi mereka akan tumbuh di sini dalam hatinya. Dan secara otomatis teman pun, nah tadi kolaborasi antar teman. Jadi teman pun juga seperti itu. Biasanya saya tawar anak, hei kamu belum bikin, seperti itu. Jadi tanpa guru kelasnya harus mengingatkan temannya sendiri, dia sudah yakin, dia sudah bertanggung jawab, ada di sini dalam hatinya, tumbuh dengan sendirinya. Hei kamu belum bikin, saya sering tahu seperti itu Bapak Ibu. Terus kamu belum mengerjakan PR loh, kamu harus dikerjakan. Nah, teman-temannya sendiri malah yang seperti itu. Itu salah satu manfaat mengapa kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Lanjut lagi. Nah, ini kalau teori motivasi perilaku manusia, yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi eksternal, ini yang ketiga motivasi internal. Kalau motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jelas itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga ini adalah jadi motivasi internal dalam diri sendiri, yang ini dari luar nih. Kalau eksternal ini dalam diri sendiri itu tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau dia tidak disiplin, otomatis terus sampai lanjut dia dewasa. Dan lanjut, ini bentuk keyakinan kelas. Contoh, salah satu contohnya saja saya sebutkan. Ini misalnya mereka menulis dengan senang atau merasa aman. Nah, ada lagi yang menulis ini punya anak menghormati orang lain. Ada lagi saling membantu. Dan ada lagi yang bertanggung jawab, menjaga kebersihan, keselamatan, peduli. Itu salah satu contoh bentuk keyakinan kelas yang ada di kelas 5. Lanjut lagi, Bunda. Nah, ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, love and belonging. Ini merupakan kebutuhan untuk disayangi. Jadi
ini diterima, ya disayangi, nggak diterima, ini meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial hubungan dengan temannya. Mereka juga butuh disayangi, butuh diperhatikan. Tidak hanya anak-anak saja, mungkin kita sebagai manusia pasti seperti itu. Jadi butuh disayangi, diterima, jadi berkoneksi, antar koneksi dengan hubungan dengan orang lain. Yang kedua yaitu survival. Ini mengenai kebutuhan bertahan hidup, misalnya sandang, pangan, ini papan, ini untuk mempertahankan hidup. Yang ketiga ini ada power. Jadi power ini hubungannya dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu masing-masing. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi seseorang menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan yang dimiliki seseorang, misalnya diakui, juga dihormati, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada fun. Fun ini kebutuhan akan kesenangan. Misalnya kalau anak-anak ini bermain, tertawa. Nah, kita bisa membayangkan apabila misalnya hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa sangat menyedihkan itu Bapak Ibu. Jadi seseorang kebutuhan dasar kesenangan itu tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Yang terakhir yaitu freedom. Kalau freedom itu terkait dengan kebebasan. Jadi kita pengen bebas. Anak-anak juga seperti itu. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau anak, apalagi anak usia sekolah dasar ini, mereka pengennya itu mencoba hal-hal yang baru. Jadi pengen kalau apa saja, rasa ingin tahunya sangat besar sekali. Ini kalau ada anak-anak usia sekolah dasar. Jadi dia juga tidak mudah terpengaruh orang lain. Dia juga pengen bebas, jadi tidak dipengaruhi temannya itu tidak mau. Lanjut lagi. Nah, kalau ini posisi kontrol restitusi ya. Jadi sebagai seorang guru atas kegiatan indisipliner atau dari pelancongan dari keyakinan tersebut yang sudah disebutkan di awal tadi, kita harus bisa memposisikan diri sebagai guru dalam mengendalikan kegiatan indisipliner. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ini yang pertama ada pemukul, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga ada teman, yang keempat ini guru sebagai pemantau, dan yang kelima ini ada manajer. Nah, ini penjelasannya. Jadi posisi kontrol restitusi kita ada di 5 ini. Bapak Ibu guru, sekarang kita bisa berefleksi selama kita menjadi seorang pendidik, kira-kira berada di mana posisi kita. Jadi antara guru yang satu dan yang lain itu pasti tidak sama. Ya mungkin ada yang sama, tapi saya juga tidak tahu misalnya Bapak Ibu guru ada di posisi mana. Mungkin yang pertama itu kalau misalnya ada di posisi penghukum, seorang guru ada di posisi penghukum, biasanya langsung menghukum tanpa mendengarkan penjelasan siswa. Nah, ini biasanya mengakibatkan anak dendam. Anak salah, Bu maaf saya terlambat karena saya tadi bangun kesiangan, kemarin malam saya ketiduran atau saya melihat televisi terlalu malam. Nah, ini ibu gurunya atau gurunya tidak mau mendengarkan langsung. Ya sudah, aku tidak usah ikut pelajaran, atau langsung diberikan sebuah hukuman. Jadi tidak mau mendengarkan apa yang dijelaskan oleh anak. Kalau ini sebagai posisi penghukum. Jadi ini tentu mengakibatkan kadang-kadang anak merasa dendam. Aku pernah dihukum oleh bu guru A, bu guru B, bu guru C, seperti itu. Jadi dia mungkin akan ingat terus. Apalagi kalau misalnya hukumannya itu terlalu berat, memberatkan anak. Dan yang kedua, ini adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini misalnya kamu tidak kasihan terhadap orang tuamu yang sudah bekerja, mencari uang buat kamu, misalnya gitu. Ini merupakan pembuat rasa bersalah. Tentu hal ini berdampak terhadap penyesalan yang terdalam. Dia sedih, mungkin dia akan sedih. Oh iya, benar orang tuaku bekerja. Apalagi Bapak Ibu sudah capek, sudah capek menjelaskan, kamu tidak mendengarkan, ternyata kamu tidak bisa. Nah, bukan seperti itu. Kalau seperti itu, contoh-contoh yang sudah saya katakan tadi, itu merupakan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Misalnya terlalu akrab dengan anak, jadi tidak ada batasan-batasan tertentu. Ya udah seperti teman aja, mengalir begitu saja.
apa-apa, udah tenang aja. Jadi lebih ke teman, nggak ada jarak, benar-benar sangat dekat sekali. Tentu di sini si siswa ini tadi juga akan lebih santai dengan kita. Wes gak popo, wes santai. Bu ini sama sekali tidak pernah kayak koncone dhewe ya, mungkin seperti itu. Jadi kayak teman sendiri. Mereka benar-benar menganggap kita sebagai teman. Kalau misalnya ini pada nomor 3 posisi guru sebagai teman. Nah itu efeknya mereka lebih santai, mungkin akan kurang kadang-kadang kurang segan dengan kita gitu. Terus yang keempat ini adalah guru sebagai pemantau. Jadi mereka hanya melihat, jadi seorang guru ini di sini sebagai pemantau hanya melihat dan mengamati apa yang dilakukan siswa. Misalnya kita punya peraturan di sekolah, pasti punya aturan yang lain dari sekolah. Misalnya setiap aturan itu ada poinnya, per poin. Oh, mengamati, jadi tenang aja. Misalnya sebagai guru, misalnya saya sendiri, misalnya oh nggak apa-apa, ini nggak bawa topi, oh nggak apa-apa nggak membawa pensil, oh nggak apa-apa nggak membawa buku. Dan poin kamu dikurangi 5, poin kamu dikurangi 5 lagi, besok habis. Jadi udah seperti itu, tidak ada tindakan yang lain. Jadi hanya dilihat saja. Oh gitu, ya baiklah nggak apa-apa. Udah dibiarkan aja, mengalir aja gitu. Terus yang terakhir ini adalah manajer. Kalau manajer ini, posisi guru sebagai manajer ini mengelola sebuah kesalahan siswa ini menjadi penguatan karakter, misalnya menggunakan segitiga restitusi. Lanjut lagi Bunda. Nah ini merupakan contoh segitiga restitusi. Jadi tahapnya ada 3. Yang pertama ini adalah validasi kebutuhan. Yang kedua ini menstabilkan identitas. Yang ketiga ini nilai apa yang telah kita sepakati tadi. Nah di sini misalnya seorang siswa sedang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum ya Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan kalau yang saya dapatkan dari modul 1.4 ini, yaitu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Mungkin pertama di kelas saya mungkin si A pernah kasus, jadi dia meminjam buku temannya kepada si B karena si A ini tadi tidak membawa buku. Nah langsung dipinjam sampai bukunya itu sobek, bener-bener tugasnya itu sobek jadi 2. Nah di sini perannya, jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Terus kita tidak langsung menanya pada anak, menghukum pada anak, tidak ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kalau kita menggunakan segitiga restitusi yaitu seorang guru, saya bertanya kepada siswa saya tadi, loh kamu kenapa nak kok melakukan hal seperti itu? Bu Ani yakin kamu pasti punya alasannya. Terus saya tanya seperti itu si anak tadi, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya tidak harus dengan mengambil secara paksa, tapi dengan bilang secara baik-baik, jadi gitu. Itu merupakan validasi dari kebutuhan. Dan kalau menstabilkan identitas, kalau sudah langkah yang pertama yaitu sudah tidak apa-apa, setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi saya menyebutkan kepada kasus tadi udah tidak apa-apa ya. Jadi kamu tidak apa saja. Jadi Bu Ani, Bu pernah punya salah yang seperti ini. Mungkin teman-temanmu kemarin juga ada yang tidak membawa buku, ada yang tidak mengerjakan PR seperti itu. Kamu bukan orang satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalau sudah langkah 1 dan 2 diterapkan, bisa menginjak langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat nak, kemarin kita di awal masuk sudah melakukan, sudah membuat kesepakatan bersama antara semua siswa dan guru. Apa saja? Kamu masih ingat nak? Mungkin seperti itu. Jadi saya tanya seperti itu. Oh iya Bu, harus saling menghormati Bu. Oh iya, berarti kamu masih ingat. Menghargai teman Bu, harus mandiri. Nah dia kan sendiri secara otomatis kalau sudah ingat, baru kita memberikan dia stimulus lagi. Dan terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kamu melakukan itu secara terus menerus gitu. Ya lanjut lagi. Nah di sini kalau segitiga restitusi tadi ini merupakan menciptakan sebuah kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ini merupakan konsep kolaboratif. Jadi ketika diskusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dibuatnya. Jadi guru hanya menuntun karena sesuai dengan filosofi belajar dewasa, seorang pendidik itu tidak boleh menuntun, tapi kita menuntun anak sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kita mengarahkan anak mau dibawa kemana si anak tadi. Lanjut lagi. Nah, ini tadi sudah saya paparkan di depan. Jadi ini salah satu contohnya saja yang saya sebutkan. Berbuat salah tidak apa-apa. Ada lagi, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi egois itu bisa disebut seperti itu. Tidak untuk orang lain. Wes, kalau bahasa Jawanya wes sakar diri, sak pengennya sendiri hatinya. Tidak memikirkan orang lain. Lanjut lagi. Yang kedua ini yaitu tadi tahap validasi tindakan ya. Ini ditanya kalau saya sudah menyebutkan tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Atau yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, namun kamu juga harus menambahkan sikap yang baru tadi. Contohnya yaitu lebih menghargai orang. Jadi bahasa Jawanya tidak sakar dulu, gitu nih. Terus lanjut. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini tahap yang terakhir kita menanyakan apa yang sudah kita buat dengan anak-anak. Nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu apa? Terus nih, bayangannya jadi kelas yang bagaimana? Kalau misalnya di dalam kelas itu terjadi sebuah keributan, misalnya seorang anak dan anak itu bertengkar, secara otomatis pasti kelas itu tidak ideal. Jadi guru bisa memancing anak, kalau kamu seperti ini kira-kira kamu nyaman deh. Kelasmu bagaimana? Efeknya ke apa ke kamu? Jadi guru memberikan pertanyaan seperti itu. Itu nanti siswa juga akan langsung dengan sendirinya mengemukakan seperti ini ternyata. Jadi kita hanya membantu mereka untuk menemukan solusinya, tidak langsung menghukumnya. Gitu. Lanjut lagi. Nah, refleksi kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Mungkin dari salah satu dari Bapak Ibu guru ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Monggo, siapa? Oke, monggo. Terima kasih atas waktunya. Oke, monggo Pak Imam. Untuk refleksi kegiatan hari ini selama peran apa yang selama saya lakukan dalam refleksi ini, yaitu kepada anak-anak saya menumbuhkan saya itu adalah sebagai manajer, Luar biasa sekali. yaitu untuk mengelola sebuah kesalahan anak itu menjadi sebuah penguatan karakter. Terima kasih banyak Pak Imam Mukhtar selaku guru PJOK yang luar biasa sekali tanggapannya mengenai peran yang selama ini dilakukan oleh beliau, yaitu beliau menjadi manajer. Jadi bukan yang nomor 1 sampai 4 tadi Bapak Ibu, ternyata yang nomor 5. Berarti secara tidak sadar sudah melakukan segitiga restitusi. Yang kelima, beliau ini sangat luar biasa sekali, tidak langsung menghukum anak, jadi langsung menuntut anak supaya mereka menemukan solusi dari masalahnya. Selanjutnya yaitu mungkin yang pertama ini tadi ada perasaan yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini. Monggo, mungkin siapa? Ya. Monggo, Bu Lia. Iya kan, perasaan saya selama mengikuti kegiatan hari ini, yang pertama yang menurut saya paling menarik buat saya yaitu tentang disiplin positif tadi. Jadi dengan disiplin positif ini kita bisa tahu cara bagaimana mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, tetapi anak diajari memahami konsekuensi dari perilaku yang sudah mereka lakukan tanpa ancaman maupun hukuman. Seperti itu menurut saya paling menarik. Terima kasih Bu. Ya, sangat luar biasa sekali jawaban Bu Cecilia selaku guru kelas 6. Jadi betul sekali ya perasaannya tadi
harus langsung menghukum anak. Jadi dengan mendisiplinkan budaya positif itu, seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan ke kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf karena ini saya yang kedua kalinya, kemarin ada kesalahan teknis. Bapak Ibu guru di SDN Sukarame 4 ini penuh dengan sabar untuk dua kali mendengarkan saya mensosialisasikan budaya positif ini. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Jim. Demikian tadi paparan dari Ibu Ani Anjini mengenai budaya positif di sekolah. Semoga dari apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Silakan Bu Bibi. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan ini balik ya. Selama saya belajar di kelas 4, saya pernah menemui anak. Saya sebutkan saja inisialnya ya. Ya, si B gitu ya. Nah, si B ini termasuk anak yang mempunyai atau anak berkebutuhan khusus. Jadi sifatnya itu kadang emosi, kadang kita bisa mengendalikan. Kalau sudah emosi, si gurunya itu sulit untuk mengendalikannya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara menangani si B dalam menerapkan budaya positif dan bagaimana langkah yang langkah resolusi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bibi. Untuk tanggapan saya persilakan Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Bibi. Jadi si B itu ya, jadi si B karena emosinya kurang terkontrol. Nah, bagaimana menerapkan strategi resolusi terhadap anaknya? Mungkin bisa dengan pendekatan, karena si B ini kita melakukan pendekatan kepada si B. Jadi kita memberikan contoh kepada si B. Yang pertama tadi validasi tindakan yang salah. Mungkin kenapa Mas atau Mbak, mungkin laki-laki atau perempuan, Mas atau Mbak kok seperti ini, kenapa? Jadi pelan-pelan, tidak bisa kalau misalnya langsung anaknya disuruh ini dijelaskan. Saya rasa kalau anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa. Jadi diberikan dengan contoh-contoh seperti itu Bu Bibi. Yang kedua yaitu kita menstabilkan identitas si anak tadi. Kita tidak langsung menghukumnya, tidak apa-apa Mas atau tidak apa-apa Mbak melakukan kegiatan kesalahan tadi. Tidak semua tidak hanya sampai saja, tapi teman-temannya juga pernah melakukan seperti itu. Jadi membesarkan hatinya si anak tadi, si B tadi. Terus yang ketiga yaitu mungkin kalau si ABK mungkin belum ya, kalau ditanya keyakinan kelas yang kita sepakati seperti apa, mungkin jadi gini, kira-kira kalau hal seperti itu boleh nggak dilakukan lagi, atau yang lain kira-kira dengan kita tidak marah, misalnya dengan lebih kalem, tidak marah-marah, mungkin itu akan lebih bagus, diberikan permohonan begitu. Terima kasih untuk belajar. Terima kasih. Kita penjelasan dari Bu Ani. Mungkin ada Bu Bibi sudah penjelasannya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain. Silakan. Atau mungkin dosen sendiri. Terima kasih. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Mengenai siswa saya itu dulu di kelas 3, saya mengajar di kelas 3, ada siswa yang disiplinnya kurang baik. Jadi disiplinnya itu pada saat pelajaran dia sering mengganggu temannya, tidak mau mengerjakan tugas. Kalau
itu dia selalu mengelak, nah, bahkan sampai tidur-tiduran di lantai, Mbak. Bagaimana untuk cara menangani siswa yang demikian itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aceh ya selaku moderator. Jadi kita sharing saja kalau seperti itu siswa misalnya si A itu tadi seperti itu yang tidak mau mendengarkan guru atau suka mengganggu temannya, marah-marah atau kadang tiduran seperti itu. Jadi kalau dia emosionalnya lagi tinggi, mungkin kita diamkan dulu Bu Aceh. Jadi kita diamkan dulu, kita lihat oh moodnya si anak udah bagus nih moodnya. Nah kadang-kadang mungkin si anak tadi kalau sudah mendekati kita atau mungkin dia sudah kelihatan ekspresinya tidak emosi atau tanya-tanya temennya teman bisa gitu. Nah barulah kalau seperti itu kita bisa mendekati anaknya. Jadi kita masuk, kalau dia sudah benar-benar moodnya bagus baru kita masuk. Kalau sudah kita masuk pasti si anak ini tadi mau mendengarkan kita. Jadi kita mendekati anak tidak saat pada dia emosi, biar redam dulu. Kalau sudah baru kita masuk ke dalamnya, itu akan lebih efektif tuh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak. Berarti kita harus menunggu moodnya dia untuk kembali semula. Iya gitu. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Sepertinya sudah cukup ya. Kemudian untuk pertanyaan yang lain juga sudah. Baiklah Bapak Ibu guru, marilah kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Najib Suarini, guru kelas 3 selaku rekan sejawat dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Ani Andini. Menurut saya kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan Ibu Ani sudah bagus. Ibu Ani menerapkan budaya positif di kelasnya serta membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dengan anak didik. Tentu hal ini sangat bermanfaat sekali bagi guru maupun murid. Tentunya murid akan lebih bertanggung jawab apabila kesepakatan kelas hasil pemikiran dari masing-masing siswa. Bu Ani juga sudah mengimbaskan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah bersama dengan semua rekan guru di SDN Sekolah. Kami selaku rekan sejawat sangat antusias dengan kegiatan tersebut karena sangat bermanfaat. Untuk kedepannya kami jadi memahami apa itu budaya positif, nilai kebajikan, motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, dan juga bagaimana cara menangani permasalahan anak dengan segitiga restitusi, kebutuhan manusia, posisi kontrol bagi guru, dan lain sebagainya. Semoga kedepannya kami bisa mengimplementasikan apa yang sudah kami dapatkan dari pengimbasan yang telah dilakukan Ibu Ani. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.